cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, beragam upaya dilakukan banyak orang untuk dapat meningkatkan kemampuan hingga pengetahuan mereka. Salah satunya yakni dengan menumbuhkan budaya literasi. Karena sejatinya kompetensi literasi akan menghantarkan kita untuk dapat secara bijak dan juga berpikir secara kritis untuk mengakses, menggunakan, mengimplementasikan dan bahkan menafsirkan semua informasi yang kita terima sesuai dengan porsinya, yakni kebutuhan dan tujuan akhirnya. Lantas bagaimanakah upaya untuk menyadarkan masyarakat kita khususnya di dunia pendidikan bahwa literasi dan juga kegiatan literasi ini penting untuk dapat mencerdaskan bangsa Indonesia menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Seperti apa upayanya? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda, tentunya dengan hadir pula rekan cantik saya, ada Azifah Zahrianis. Baik Azril dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azril di mana kamu di Markombur, dan tentunya tadi sudah dispilkan oleh Azril terkait dengan topik kita pada hari ini. Benar sekali tadi kalau disampaikan dengan Azril bahwa memang perkembangan zaman menuntut kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pola pikir kita untuk menjadi kritis dan tentunya lebih berkembang lagi sesuai dengan zaman yang memang sudah berkembang, dan tentu ada peran literasi di dalamnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya mengutip sebuah kata atau sebuah ungkapan dari Taylor Elwood yang seorang penulis ternama dunia, yakni terkait dengan literasi bukan hanya tentang membaca menulis tetapi juga memahami, dan ini tentang budaya profesionalisme kita juga ditingkatkan. Wah, ternyata tidak sesempit itu ya Azril terkait dengan literasi, terus berkembang dan terus berkembang. Nah, untuk membahas hal ini Azril, kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Ada siapa kali ini? Silakan perkenalkan. Yes, thank you so much Jiva, dan pemirsa, bagi Anda yang sudah sering menyaksikan TVRI Sumatera Utara, tidak asing lagi narasumber cantik kami ini, dan bagi saya tidak asing pula. Langsung saya perkenalkan kepada yang terhormat pegiat literasi, kakak kita Ririn Prabuwati, SPD. Assalamualaikum Kak Ririn. Waalaikumsalam Azril. Apa kabar Azril? Alhamdulillah baik. I think sehat. this is such great honor for me to meet you for the second time, I think. Thank you so much. Thank you so much. Zipa, punya siapa ada di sana? Iya, yang mana-mana Kak Ririn, hari ini ada Ibu Nur Hartati Khairiah, MPD, selaku pengamat pendidikan. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Tati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya, pastinya harus baik karena sudah hadir di sini. Benar. Dan Azril, tentunya kita senang sekali ya bisa bertemu dengan Bu Tati dan juga Kak Ririn ya. Ya di sini kita akan membahas terkait dengan literasi untuk peningkatan pengetahuan. Dan kami juga masih mengundang pemirsa di rumah nih untuk bisa bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Benar sekali. Tapi Jiva dan juga pemirsa, saya sedikit ingin menyapa dulu rekan-rekan band kita yang sudah tak lama besul dengan saya ini. Oh iya. Fahmi, apa kabar hari ini Bang Fahmi? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Makin ganteng aja ya. Memang bawaan lahir Kak? Bawaan lahir. Kalau bawaan lahir itu aku dan Kak Ririn Oh ganteng dan iya, cantik. betul. Kombinasi yang pas. Tidak bisa diragukan lagi kalau itu. Sehat ya Bang ya? Dan kita harapkan juga pemirsa yang tengah menyaksikan kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Begitu ya Ziva? Iya, betul sekali Azril. Baik Azril, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam topik menarik Ya, kita. silakan. Yakni kembali lagi saya informasikan terkait dengan topik kita hari ini adalah literasi untuk peningkatan pengetahuan. Nah, ngomongin soal literasi sendiri ya, tentunya saat ini memang banyak sekali giat-giat dan juga kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan literasi ini sendiri ya. Nah, kalau kita melihat nih di dunia pendidikan kita, apakah literasi sudah mulai baik atau justru dengan semakin maraknya giat-giat yang tadi yang sudah dilakukan pemerintah ini justru makin menurun? Seperti apa deh? Mungkin pengamat pendidikan bisa menjawab hal ini. Seperti apa deh Bu Tati? Terima kasih Kak Azifah ya. Alhamdulillah ya, mungkin standar kita lihat literasi itu pada bisa.
Jadi PISA itu adalah penilaian internasional yang dilakukan untuk menilai sejauh mana literasi membaca, numerasi dan sains ya. Alhamdulillah kemarin sudah dirilis tahun 2022 bahwa meningkat sedikit ya 5 posisi ya dari tahun 2018 karena PISA ini dilakukan penilaian 3 tahun sekali. Jadi memang 3 tahun yang lalu terjadi loss lesson atau pendidikan yang rendah karena COVID ya. Mungkin tahun ini semua bergerak ya dengan kurikulum Merdeka yang sedang dicanangkan pemerintah yang gencar-gencaran. Alhamdulillah sudah mulai merangkak naik ya karena kolaborasi bersama. Kita tahu semua mengejarkan gerakan literasi nasional mulai dari sekolah ya masyarakat dan keluarga. Jadi kami mungkin dari segi pendidikan sekolah-sekolah sudah mulai gencar ya untuk melakukan peningkatan literasi. Ditambah dengan dinas pendidikan juga menggaungkan ke sekolah-sekolah, ayo literasi harus meningkat gitu begitu. Baik, artinya sudah makin baik dan tentunya kita berharap semakin meningkat lagi pastinya Azril terkait dengan hal ini. Dan sebelum ke Azril nih, saya ingin bertanya kepada pegiat literasi kita melihat yang sudah artinya tadi posisinya sudah naik 5 peringkat ya. Dengan seperti ini, apakah mampu dipertahankan dengan baik menurut pegiat literasi ini seperti apa nih Kak? Kok agak-agak GR kok Ji, nggak aku Ji. Emang mau bawaannya kalau ketemu Karin tuh karena cantiknya mempesona jadi kayak wow gitu ya. Takut kalah saing kayaknya Jiva ya. Iya. Jadi saya insecure gitu. Aduh, jangan gitu Ji. Sebenarnya kalau kita lihat dari masyarakat, kalau saya melihat dari sisi masyarakat, memang selain sekolah, yang pertama itu untuk mengembangkan literasi adalah keluarga. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan dari sekolah dan juga masyarakat kalau keluarganya sendiri tidak peka tuh dengan yang namanya literasi. Bahkan sebahagian kalau saya tanya apa itu literasi, mereka itu bingung. Karena yang mereka kenal hanya literasi baca dan tulis. Padahal ada 6 literasi dasar yang harus kita kuasai saat ini untuk meningkatkan kompetensi ya terutama. Apalagi di dunia di digital saat ini. Dari anak-anak mereka lebih mengenal handphone dengan game-gamenya, lebih menikmati hal-hal seperti itu daripada membaca buku. Ya walaupun buku zaman sekarang itu bisa kita dapatkan lewat digital, tapi apapun ceritanya, ketika kita membaca buku fisik itu, imajinasi kita itu jauh lebih berkembang daripada kita membaca buku lewat digital, gitu kan Zril? Nah kalau kita lihat dari masyarakat, apakah bisa bertahan? Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah dari sisi keluarga dulu nih. Apakah pihak keluarga yang menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, mereka membiasakan anak-anak membaca buku atau membacakan buku untuk anak-anak? Kalau saya lihat keluarga di rumah, apalagi kalau sudah ibu bapaknya bekerja, mereka itu akan lebih comfort dengan memberikan gadget kepada anak-anak. Dia ya sudah lepas. Dan mereka menganggap, oh itu dari gadget mereka bisa mendapatkan segala macam info. Benar, mereka bisa mendapatkan info. Tapi info yang seperti apa? Nah, lewat literasi, mereka harusnya bisa menyaring, membaca hal-hal positif yang ada di situ. Kalau kita lepas, wah kita nggak tahu nih Zril, apa yang akan terjadi dengan generasi muda saat ini. Makanya kalau kita sebagai penggiat literasi terus berupaya untuk tetap meningkatkan bagaimana supaya anak-anak ya, kalau saya konsentrasi saya itu lebih kepada anak-anak daripada remaja ataupun dewasa, karena memang dari kecil ketika mereka terbiasa untuk membaca, remaja kita udah nggak usah nyuruh lagi, mereka sudah nikmat sendiri. Kita bawa ke perpustakaan, malah kalau anak-anak zaman sekarang kita bawa ke perpustakaan, nengok buku yang begitu banyak dia bingung, ngapain Bu kita ke sini gitu. Coba cari buku nih yang kamu mau, karena mereka sudah biasakan dengan digital itu. Nah, jadi sekarang memang tugas kita bersama. Kalau saya bilang tugas kita bersama dari tingkat keluarga, sekolah, dan akhirnya masyarakat, kita harus sama-sama membangun biar kita menuju Indonesia emas itu tadi kan? Itu tadi sih menurut saya. Baik, menarik sekali. Saya masih berbincang dengan Kak Rian. Would you like to mention us about the correlations between literacy and also increase our knowledge? What kind of knowledge that will be increased by literacy? Wow, banyak sekali. Jadi kalau kaitannya, kalau kita kaitkan antara literasi dengan pengetahuan, bagaimana kita mau tahu apapun tanpa membaca gitu loh. As we know sekarang ada sebuah
apa namanya itu, kalau kau ingin melihat dunia, maka membacalah. Zaman sekarang kita nggak perlu membaca untuk melihat dunia. Just one hands, one finger, we can show. Wow, yang mana nih Jepang? Oh, yang mana nih? Anak-anak sudah tahu. Kalau zaman saya kecil dulu, untuk membayangkan kota Amerika seperti apa aja mungkin nggak sanggup ya. Tapi kalau sekarang lewat digital kita sudah bisa dapatkan. Jadi kalau tadi pertanyaan Azril, pengetahuan apa saja, everything we got from literasi. Itulah makanya penguatan literasi sejak dini itu harus sudah kita mulai. Baik, menarik sekali ya Ziva. Sebelum ke Ziva, pemirsa, berbagai upaya banyak dilakukan masyarakat, khususnya ini bagi pendidikan untuk dapat membiasakan hingga memberdayakan masyarakat sekolahnya ini paham akan literasi. Kita kembali ke pengamat pendidikan terkait langkah dan juga strategis dalam memberdayakan masyarakat sekolahnya ini untuk paham akan literasi ini apa dan telah apa yang dilakukan, Ibu? Oke. Jadi menambahkan tadi Bu Ririn, jadi kalau seorang anak ya memiliki kecakapan literasi yang baik, dia akan menjadikan ia pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau anak sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat tidak usah dipaksa. Cuman miskonsepsi sekarang yang menyebabkan anak kok malas membaca itu karena di awal mereka sudah dipaksa dengan paksaan harus pinter baca. Jadi miskonsepsinya di paradigma yang lama, mungkin sekarang karena adanya transisi mungkin mudah-mudahan akan berubah pola pikir ya. Anak yang guru-guru telah berhasil menamatkan TK lah misalnya, apabila anak-anaknya sudah sukses membaca. Padahal anak-anak itu bisa kita ajari baca, ada tuh perjenjangan membacanya itu. Terakhir kali mereka bisa diajari membaca ketika mereka sudah bertutur, yang mampu bertutur, kemudian berkomunikasi dengan baik, sering dibacakan buku, kemudian timbul kecintaannya terhadap buku sehingga dia mulai meminta, dia yang minta, aduh bukunya bagus, bacakanlah gitu ya kan. Kemudian ada kata-kata yang sering diulang-ulangnya, jadi ia yang meminta untuk ini secara fisik mental sudah siap untuk diajari membaca. Jadi kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah itu, anak kan tiba-tiba masuk sekolah diajari langsung baca tanpa kita tahu ini sudah bagus nggak ini untuk diajari baca, sehingga keterpaksaan yang ada. Jadi kalau suatu kegiatan membaca ini sudah terpaksa, apa yang akan kita lakukan buat kegiatan disuruh melakukan, tapi kita nggak suka, terpaksa. Denial bahwa. Iya, makanya kegiatan membaca itu merupakan satu momok jadi anak-anak itu. Membaca, udah dengar kata membaca saja sudah boring menakutkan dia karena dipaksa. Tapi kalau memang mereka tidak dipaksa akan luar biasa gitu kan. Permintaan dari dalam diri akan menyenangkan. Jadi ya itu tadi, yang pertama kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sekolah itu membacakan buku. Ya, jadi ada program One Day One Book atau One Day Read Aloud ya kan. Jadi anak-anak itu setiap hari dibacakan dengan mimik yang menarik. Ya, seperti mendongeng kan, tapi dia menggunakan buku. Kan seru gitu. Jadi setiap hari dibacakan buku dengan buku-buku yang menarik, cerita-cerita yang menarik. Malah mereka diminta, sekarang kita membacakan buku yang mana. Jadi mereka yang pilih sesuai dengan kesukaan mereka. Dan jadi juga tingkat level dari mereka. Nah itu jadi istilahnya fun reading activity. Jadi dia menarik anak-anak melalui kegiatan membaca, bukan memaksa dia untuk baca. Nih buku, baca deh lo, nggak gitu kan? Jadi kita buat bagaimana caranya supaya kegiatan membaca itu menjadi menyenangkan dengan ya aktivitas yang kita rubah-rubah itu caranya. Baik. Nah untuk menumbuhkan dan juga membuat sebuah bacaan atau kegiatan membaca itu menyenangkan seperti apa? Nanti pemirsa kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama dengan kami. Yes, kami. Ya, pemirsa, pemahaman yang kuat akan literasi tentunya akan menghadirkan skill yang nyata dalam kehidupan masyarakatnya, terkhususnya bagi masyarakat sekolah, yakni kemampuan membaca dan juga menulis pada konteks-konteks tertentunya pula. Seperti halnya tadi Ziva umumkan ya, Ziva, dan juga informasikan. Seperti apa itu, Ziva? Nah, tentunya kan kita pengen ya menciptakan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan fun reading. So, how to get it? Gimana nih Kak Ririn sebagai pegiat literasi? Gimana sih sebenarnya cara untuk buat kegiatan membaca itu menyenangkan untuk anak-anak supaya tidak ada maybe suggestion yang memang mindset yang
kayaknya aku nggak suka deh Membaca. menyeramkan. Aduh, bosan gitu. Outdoor Gimana gitu. nih? Gimana nih, Ya. Kak Ririn? Jadi Pak Azril, sebelumnya sebelum masuk ke dunia literasi ini, saya kan salah satu lebih bergerak ke bidang seni pertunjukan. Aku tadi pikir dunia gaib sih kata Kak Ji. Kata Kak Apa? Ririn. Jin kau sangka? Rupanya bukan ya. Iya. Jadi kalau seni pertunjukan itu kan anak-anak selalu saya biasakan mereka itu mentalnya saya bangun ini. Nah ternyata ketika saya sudah masuk, jadi ada satu komunitas. Nih di masyarakat ini banyak sekali komunitas-komunitas literasi. Salah satunya komunitas penggiat literasi Indonesia. Ya. Nah dari komunitas ini saya mendapatkan banyak ilmu. Ternyata ketika mereka kita bacakan sesuatu, kemudian dari hasil bacaan itu kita ciptakan. Jadi sudah dikaji, diciptakan. Ternyata itu lebih asik gitu, lebih seru. Nah, belakangan yang saya buat di tempat saya sendiri, sebelum kami memulai latihan, saya akan membacakan sebuah buku. Nah, buku itu sendiri bisa bercerita tentang menaikkan rasa percaya diri, karena anak-anak sekarang bermasalah dengan yang namanya kepercayaan diri mereka kurang. Jadi saya cari buku tuh mengenai kepercayaan diri. Kemudian minggu depan saya ganti lagi buku. Bukunya tentang bunga-bunga, tentang binatang, tapi memang yang bercerita tentang sesuatu nih, ada tema-tema tertentu yang ingin kita angkat. Dan saya lihat mereka itu lebih tertarik membaca buku. Positive response. Iya, positive respon. Jadi saya buat nih, sebelum kita memulai latihan, saya mau kalian membaca, wajib membaca, bawa buku dari rumah, membawa satu buku dari rumah, kemudian kalian ceritakan dengan style mereka. Setelah otomatis saya kasih contoh dulu dong gitu. Setelah saya contohkan, read aloud, jadi dia membaca nyaring, mereka mendengarkan. Bagaimana cara kita melihat mereka respon atau enggak nih dengan yang kita buat? Kita kasih pertanyaan. Pasti. Iya, kita kasih 2-3 pertanyaan. Ketika mereka menyimak, maka mereka bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, itu dia. Jadi selain mereka bersenang-senang ketika latihan, kita susupi tuh misi-misi literasi di situ. Wow, menarik sekali. Ada visi-misi tertentu. Iya ternyata. dong. Tapi bagus. Iya. sekali. Untuk masa depan juga, Ji. Yes. Pastinya, Supaya ya. memang generasi muda di masa yang akan datang jauh lebih pintar, lebih aware gitu dengan keadaan, dengan sosial. Satu aja ada Kak Ririn ini, kurasa Indonesia ini udah luar Enggak, biasa ya. banyak sebenarnya, Banyak. banyak. Ya. Penggiat literasi di Indonesia tuh banyak Nah, di sekali. Sumatera Utara sendiri seperti apa? Apakah sebanyak apa nih yang Iya. banyak banget itu? Banyak, banyak nih sebanyak apa ya saya juga nggak tahu karena belum pernah di Validasi kan, gitu. Kalau berkolaborasi ada beberapa dengan teman-teman yang memang bergiat di situ, tapi kan karena saking banyaknya di daerah sendiri juga mereka punya visi dan misi tertentu. Ada yang namanya taman baca, taman baca masyarakat. Itu di kampung-kampung pun sudah banyak di taman baca masyarakat yang memang dari dulu sudah kita gembar-gemborkan ini. Dan itu tadi kata Ibu Tati naik kan. Jadi level membaca anak-anak, keinginan membaca anak-anak itu lebih meningkat. Tinggal kita kolaborasikan lagi nih mungkin dengan pemerintah, dengan pihak swasta. Ya kalau ada dana-dana CSR tolong dong jangan ngasih ini aja tempat duduk di taman merenung jadi nggak baca deh. Iya. Diberdayakan pegiat-pegiat itu ya. Betul. Baik Zipa, kita beralih coba pemirsa ke informasi lainnya ke Ibu Tati selaku pengamat Silakan, Azrul. pendidikan ini. Berbicara tentang literasi, tentunya menghadirkan ragam kegiatan yang nyata untuk di sekolah. Kalau di sekolah yang Ibu pegang hari ini ataupun yang Ibu naungi, kegiatan apa yang dapat mencerdaskan adik-adik kita? Oke, kemarin kami membuat challenge ya, istilahnya berkolaborasi dengan orang tua siswa, challenge 10 hari membacakan buku. Jadi orang tua diajak membacakan buku di rumahnya, kemudian selama 10 hari tanpa jeda. Wow. Ya, jadi itu juga untuk memotivasi orang tua agar bisa turut ya membacakan buku di rumah. Kemudian kami juga memanggil orang tua untuk sosialisasi bagaimana teknik membacakan buku yang baik, yang menarik gitu. Kadang-kadang orang tua ini lebih tidak sabar dengan anaknya ketika membacakan buku, dengar gitu ya kan. Kalau nggak padahal untuk membacakan buku itu anak hanya perlu kuping ya. Jadi kalau bergerak-gerak nggak masalah gitu. Cuman kadang-kadang kita selaku orang tua Nggak sabar.
menurut kita anak itu mendengarkan kalau dia terpaku begini. Padahal kadang ada anak yang kinestetik, dia mendengarkan, cuma anak sambil bergerak-bergerak kakinya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita bekali orang tua siswa, bagaimana teknik membacakan nyaring ya, membacakan nyaring, namanya read aloud yang baik untuk anak supaya menarik kegiatan tersebut. Ya. Kemudian kami juga guru juga mempunyai program Odoro tadi One Day One Read Aloud. Ya kebetulan di sekolah fasilitas kelasnya kan minim sehingga anak itu bergantian paralel. Jadi ketika menunggu itu guru yang priles membacakan buku kepada anak-anak yang menunggu pergantian kelas gitu sehingga waktunya termanfaatkan ya, bukan jadi anak-anak nggak hanya main lari-lari tapi memanfaatkan waktu yang ada sambil menunggu itu guru yang priles membacakan buku. Kemudian seminggu sekali itu kami ada setiap hari Rabunya namanya Rabu Literasi Bersama. Disitulah kami pernah mengundang penggiat literasi ya untuk memberi pertunjukan sains ya, pertunjukan sains juga kepada anak-anak. Kemudian kami juga ini sudah terprogram juga memanggil duta bahasa gitu untuk memotivasi anak-anak bagaimana membaca sehingga membaca itu ada loh manfaatnya, bisa jadi duta bahasa ya kan, dengan Balai Besar Sumatera Utara, Balai Bahasa Sumatera Utara. Kedepannya nanti bisa menjadi public speaker, bisa menjadi banyak reporter, penyiar, karena benar. cakap dalam bercakap. Kemarin tadi ya baru bekerja sama dengan Kak Aririn, itu salah satu kolaborasi juga dengan Sanggar. Sanggar Deli Nusantara Jaya, binaan saya. Jadi memang anak-anak Bu Tati itu kan mungkin kalau mereka hanya mendapatkan pendidikan di sekolah itu mereka nggak tahu di luar seperti apa. Jadi mereka merasa hebat di dalam tempatnya sendiri. Nah kalau anak-anak di Sanggar memang saya persiapkan mereka untuk melihat dunia luar. Maka di Sanggar itu ada beberapa sekolah yang memang anak dan orang tuanya berminat untuk mengembangkan minat dan bakat serta prestasi mereka. Berkumpullah kita di satu wadah yang namanya Deli Nusantara Jaya. Tadi saya tunjukkanlah bagaimana membaca puisi dan anak-anak terpelongok semua. Oh gini rupanya baca puisi. Karena kalau mereka ngelihat tuh teman-temannya baca puisi kan yang standar, yang cepat, artikulasinya nggak jelas, jadi mereka belum paham nih. Tapi ketika anak-anak di Sanggar sudah kita persiapkan, mereka bisa jadi contoh. Nah, mereka bisa dari satu sekolah ke sekolah lain untuk menunjukkan ini nih hasil dari literasi gitu loh, hasil dari membaca dan melatih. Jadi itu membuka cakrawala anak-anak itu bahwa wah hebat-hebat ternyata ya anak-anak zaman sekarang gitu. Benar dia. sekali. Ya, jadi sekolah itu perlu membuka kolaborasi semua pihak sebenarnya. Kemarin juga kami ke perpustakaan untuk datang ke perpustakaan, keliling datang ke sekolah. Mungkin di dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah blended learning. Iya, betul sekali. Dan Azril, tentunya kan kita berharap banyak sekali yang terjun kepada masyarakat dan juga ternyata di dalam keluarga itu sepenting itu loh Azril. Kita membangun dari keluarga terlebih dahulu untuk meningkatkan dari keluarga untuk anaknya dan anaknya untuk bangsanya. Iya, tentu ya. Untuk itu seperti apa nih untuk terjun kepada keluarga dan untuk menumbuhkan, karena kalau tadi saya lihat benang kusutnya ternyata bukan hanya di anak problemnya, tapi juga di bagian keluarganya, orang tuanya. Seperti apa nih para pegiat literasi untuk terjun kepada keluarga, mengajarkan ataupun mengedukasi lah ya untuk sosialisasi ini. Seperti apa Kak Ririn? Kemarin saya mengumpulkan beberapa orang tua, otomatis orang terdekat dulu karena kita tidak bisa menjangkau jauh ke depan kalau orang tetangga kita sendiri pun nggak bisa kita sampaikan keperluan literasi itu sendiri. Jadi saya kumpulkan orang tua di Sanggar, kemudian saya tanyakan apakah dibacakan nggak anak-anak itu cerita. Dan ternyata jawabannya adalah Azril, anak yang cerdas lahir dari seorang ibu yang cerdas, keluarga yang aware. Dan kalau di tempat saya sendiri itu mereka membacakan. Makanya hasil dari literasi itu terlihat nyata. Setiap perlombaan mereka menang. Jadi sadar, orang tua sadar bahwa Bu, anak kami butuh nih Bu tempat-tempat yang seperti ini. Kami harus belajar di tempat yang seperti ini. Jadi tadi sekilas kan Kak Tati, waktu kami ke sekolah Bu Tati,
Itu kan daerah Medan Deli ya, Medan Deli. Anak saya pertunjukannya pertunjukan pantomim. Iya. Jadi pantomim itu kan wajahnya memang dilukis putih. Ada sebagian anak-anak yang nggak kenal dia bilang, ih hantu, hantu katanya gitu kan, hantu, hantu. Nah kalau anak kecil mendengar itu dia agak, "Ih, Bu, saya kok dibilang aneh gitu dibilangnya kan. Oh enggak, itu kita makanya Perani ibu bawa kemari supaya anak-anak itu tahu ini sebuah pertunjukan loh. Nah kamu bisa bermain pantomim di atas panggung ini karena apa? Karena kamu belajar, karena kamu membaca, karena kamu latihan. Nah itulah yang harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi itu PR penting itu Ji, PR penting orang tua dulu nih yang kita edukasi mengenai literasi, baru kita meningkat. Makanya Bu Tati tadi dia mengundang. Kalau pihak sekolah dia mengundang orang tua untuk mensosialisasikan apa sih sebenarnya literasi itu, kebutuhan membaca itu, keperluan membaca itu untuk apa gitu. Program dari sekolah tadi ya, Bu? Gimana Bu Kemarin Tati? waktu yang challenge itu kan challenge 10 hari membacakan buku, mungkin itu tadi ada positif negatif yang orang tua yang tidak paham ya kan. Kemudian ada saya tanya ke salah satu siswa, karena biasanya siswa ini aktif, kenapa nggak ikut challenge ini? Karena kan di tag ke sosial media kita tahu siapa saja yang ikut kan. Kata mama, Bu, apa aja sekolah kau ini kan. Ternyata masih ada mindset seperti itu ya. Banyak Ji. Banyak ya ternyata. Iya, anak sudah bisa baca kok, suruh dibacakan, baca sendiri gitu. Jadi banyak mindset seperti itu. Makanya perlu sosialisasi. Kebetulan sama juga dengan memanggil orang tua tadi, kita sosialisasi bagaimana teknik membacakan nyaring, kemudian manfaatnya untuk apa gitu. Karena ada loh, karena Salwa mungkin dari Jawa ya kan kemarin, speech delay 5 tahun ya kan, tidak bisa bicara. Jadi tekniknya orang tuanya hanya membacakan buku setiap hari tanpa jeda ya kan, setiap hari rutin. Akhirnya pas sekarang satu SMP sudah lancar. Bukan hanya lancar, dia ikut storytelling. Iya, benar. Mana udah juara di mana-mana. Iya. Saya juga menemukan kasus seperti itu. Salah satu peserta lomba dari Kalimantan. Jadi saya pernah mengikuti lomba di Yogyakarta, itu saya bawa murid saya, dan ada satu anak, orang tuanya cerita, anak ini speech delay Bu, tapi saya tidak pernah menyerah dan saya yakin suatu saat pasti dia bisa. Bayangkan sekarang Azril, anak itu SMA, dia bisa meraih berbagai lomba, lomba presenter, dia juara 1 in English loh, kemudian speech, storytelling, dari anak yang speech delay. Lalu saya tanya, rahasianya apa Bu? Saya rajin bacain dia itu Bu, buku-buku cerita, storytelling ya kan. Terus dia nonton di TV tuh dari Cartoon Network dan lain-lain itu yang berbahasa Inggris. Jadi itu mempengaruhi ternyata. Dia diam tapi dia memperhatikan. Dia mendengar. Tapi karena dia itu mungkin dia menyimpan di memorinya. Ketika dia mampu untuk berbicara, wah itu boom terus jadi anaknya. Jadi kayaknya sepele ya membacakan buku itu, padahal dampaknya luar biasa. Luar biasa sekali. Benar sekali. Makanya ini kita menggaungkan membacakannya ini ke keluarga-keluarga ya. Nah, berbicara tentang menggaungkan literasi ini kepada masyarakat kita, baik itu masyarakat yang secara umum dan juga masyarakat sekolah. Saya kembali ke pengamat pendidikan. Sudah hadirkah pemerintah untuk memberikan saran, baik itu prasarana yang aktif dan juga fasilitas, agar terciptanya pula literasi yang bijak dan juga cakap bagi anak-anak kita, Ibu? Kalau fasilitas mungkin karena anggaran juga terbatas, mungkin saya kurang paham masalah itu. Cuman memang kegiatan literasi ini sudah diwajibkan ke sekolah untuk membuat programnya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jadi syaratnya kemarin syarat untuk disetujuinya kurikulum sekolah diberlakukan di setiap sekolah itu syaratnya harus memasukkan program literasi. Itu salah satu bentuk dukungan dan kerasnya pemerintah Dinas Pendidikan Kota Medan terutama untuk bagaimana menggiatkan literasi tersebut. Wow, benar sekali. Kita kasih applause dong dengan apa yang disampaikan. Benar sekali. Yes, benar sekali. Dan pemirsa, bagaimana pula terkait tentang gambaran kemampuan masyarakat Sumatera Utara dalam hal literasi? Kami antarkan sesaat lagi untuk Anda.
Ya, pemirsa, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumbagut 5 pada tahun 2020 mengatakan bahwa peningkatan kemampuan literasi di Sumatera Utara ini mencapai 51,65% dibandingkan tahun 2000 sebelumnya, yakni berada di angka 37,69%. Lantas, benarkah hal demikian termasuk dari upaya pegiat literasi dan juga komunitas-komunitasnya? Saya kembali ke Kak Ririn. Silahkan Kak Ririn. Iya, apa itu Zril? Terkait Pertanyaannya? tentang hadirnya komunitas ini mampu untuk mengubah kemampuan masyarakat Sumatera Utara. Is it Iya. true? Ya, kembali lagi kepada keinginan dan kesadaran keluarga. Makanya hal pertama yang harus kita sadarkan itu kan orang tua dulu nih, orang tua. Orang tua yang sadar, mereka akan memasukkan anaknya ke komunitas-komunitas baca atau membawakan anaknya ke perpustakaan, taman baca, ke sanggar-sanggar yang memang bisa memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak. Tapi kalau memang keluarganya ya nggak peduli, apa mau kita bilang gitu. Apalagi tadi sebagian saya dengar dari Kak Tati, apaan sih sekolahmu ini kenapa kayak gini? Berarti kan tidak ada kesadaran dari keluarga sendiri. Kalau di rumah kami, saya punya adik tuh paling kecil dan saya punya 3 keponakan. Dialah yang selalu mengajarkan anak-anak itu setelah sholat maghrib, yuk kita baca, pekerjakan PR-mu. Yang namanya anak-anak pasti nangis, Ji. Orang, oh bun, mau main game dulu lah bun. Enggak, kok baca. Kok kita terkesan keras memang. Baca dulu, kerjakan dulu PR-mu. Tapi suatu saat keterpaksaan itu akan menjadi kebiasaan. Pasti. Iya, kalau mereka sudah menyadari apa gunanya. Jadi gini, disuruh hafal kali-kali. Sambil nangis dia menghafal. Besoknya dia bawa cerita. Bun, tadi kan bun, ditanya sama guru awak 6 kali 5 berapa? Bisa awak jawab gitu kan. Jadi dia happy. Ternyata dia sudah mendapatkan manfaat itu tadi. Nah, itulah yang kita jadikan PR bersama. Saya bilang itu PR bersama, bukan hanya PR kami sebagai penggiat literasi, tapi juga masyarakat yang ada di Kota Medan, terutama keluarga. PR kita bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk mulai kembali membaca. Dan bukan hanya anak-anak dong yang baca, orang tuanya baca juga. Jadi kalau orang tuanya bahagia, orang tuanya membaca dengan riang gembira, anak-anak pun akan riang. Tapi kalau orang tuanya marah nih, kacau. Kau ini asik main aja, main game aja kerja kau. Dipanggilnya anak dari jauh. Kerjain PR kau. Ntar lama lagi nih ya. Jadi memang feedback itu betul. Pasti. Kalau kita memberikan kebahagiaan, maka yang akan kita terima adalah kebahagiaan. Itu tadi dia. Kita kasih tepuk tangan dong. Very nice. Terima kasih. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Ririn, kita mau beralih kepada Bu Tati. Nah, Bu Tati tentunya melihat sekarang di zaman kini banyak sekali hal-hal yang bisa menggerus literasi. Salah satunya adalah teknologi digital yang memang ya kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang orang tua adalah daripada aku nanti rewel anakku, aku kasih handphone. Nah, seperti apa deh Bu dari dunia pendidikan sebagai seorang guru? Tentu ini PR yang besar ini terhadap guru untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Seperti apa kira-kira? Jadi memang kita tidak bisa menampilkan kemajuan teknologi ya. Kita butuh memang teknologi. Jadi anak-anak pun juga tidak bisa kita paksa untuk dipisahkan. Jadi kita hanya mengarahkan agar mereka bisa menjadikan teknologi itu jadi positif ya. Jadi kalau dari segi sekolah mungkin memanfaatkan digital handphone lah itu untuk kegiatan pendidikan yang lebih positif. Misalnya kan banyak aplikasi game edukasi, misalnya Canva atau Quizzes, jadi ya Kahoot. Jadi supaya apa? Oh, anak-anak tahu ternyata handphone ini bukan hanya untuk main game. Ada juga manfaatnya ternyata. Jadi memang digital itu ada literasi digital ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan digital itu, memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa kamu harus bijak menggunakan handphone ya kan, supaya handphone ini bisa menjadikan kegiatan yang positif gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan, tidak boleh gitu. Cuman kita hanya mengarahkan agar mereka bisa lebih bijak menggunakannya gitu.
Kalau di sekolah sendiri terkait tentang literasi digital sudah diimplementasikan kah Ibu? Iya, jadi kalau di sekolah kebetulan guru-guru dari guru-guru itu dianjurkan untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan media digital tadi ya, tapi menggunakan berbagai aplikasi tadi ya dalam pembelajaran. Kemudian kalau bisa juga ya menggunakan asesmen ujian dengan digital juga handphone gitu ya, misalnya dengan Google Form gitu, itu banyak juga manfaatnya itu. Selain mereka terbiasa untuk menggunakan digital itu dari segi positif, juga untuk paperless juga ya kan, mengurangi kertas juga. Cuman kendalanya mungkin tidak semua kelas bisa kami gunakan karena keterbatasan juga. Tahulah kalau di sekolah negeri ini kan mayoritas siswanya berada di menengah ke bawah. Jadi handphonenya itu kebanyakan handphone orang tuanya. Jadi kalau dibawa ke sekolah otomatis orang tuanya juga akan keberatan gitu. Jadi hanya beberapa kelas yang kira-kira kita asesmen, oh ini bisa kita gunakan untuk asesmen menggunakan digital. Baik. Nah, kalau berbicara dengan program-program pemerintah tuh banyak sekali, ada pojok baca, taman baca, bahkan alun-alun juga menjadi bukan hanya tempat berrekreasi olahraga, tapi juga tempat berbaca gitu. Perpustakaan keliling juga sih. Nah, banyak sekali program-program yang dilaksanakan pemerintah sendiri. Nah, menurut pegiat literasi, apakah sudah cukup mumpuni, sudah cukup baik? Seperti apa kira-kira? Saya kemarin baru saja kami berdua kan punya komunitas tuh. Kita punya komunitas namanya Penggiat Literasi Indonesia di bawah naungan Sekolah Literasi. Jadi memang kami berkunjung ke perpustakaan untuk menanyakan itu tadi kalau kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, ternyata perpustakaan Kota Medan itu membuka perpustakaan kecil di Taman Beringin. Di Taman Beringin. Jadi di situ mereka buka nih ruangannya memang tidak begitu besar, hanya saja memang dengan interior yang lebih menarik, warna-warna yang ceria, buku-buku bacaan yang banyak gitu kan. Di situ mereka buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi boleh siapapun yang ingin bermain ke situ, yuk silahkan baca gitu. Nah, kalau perpustakaan keliling sendiri itu biasanya dia ke sekolah-sekolah dia datang, tapi memang waktunya tidak begitu panjang karena kan memang anak-anak di sekolah punya jam pelajaran nih. Makanya ketika dari pihak perpustakaan datang ke sekolah, kita harus mengajukan dulu pihak sekolah surat untuk mendatangkan perpustakaan keliling ke sekolah mereka dan juga pustakawan sehingga bisalah dihadirkan. Nah, kalau tadi bermanfaat atau tidak, sangat bermanfaat sekali. Anak-anak banyak kok yang datang ke situ, kemudian mereka menarik, tapi ya tinggal pilihan bukunya saja. Kan ada buku-buku itu ada pilihan usianya B1, B2, B3, jadi disesuaikan. Kalau anak-anak SD sudah mulai ya Bu Tati, banyak ada bantuan ya, beberapa bantuan buku ke sekolah untuk ini. Kalau kami sendiri Penggiat Literasi dapat juga beberapa bantuan yang memang dia menarik-menarik. Buku itu full color dengan cerita yang menggembirakan gitu. Ada beberapa bantuan buku dan itu saya berikan kepada anak-anak untuk mereka baca dulu. Begitu dia. Menarik. Kita beralih kembali ke Bu Tati. Ibu Tati berbicara tentang literasi. It's very difficult if we cannot realize that by our effort. Apakah menemui atau Ibu sering melihat ada kendala yang masih dihadapi anak-anak kita ini dalam menyerap informasi terkait tentang literasi ini? Di mana Bu kendalanya sekarang? Ya, itu tadi mungkin kalau kendala anak-anak, yang pertama itu kendalanya mungkin kurang dukungan dari orang tua tadi, karena itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa berfokus kepada sekolah, karena sekolah hanya berapa jam. Ya, jadi harus kolaborasi dengan orang tua, mengajak mereka turut berperan serta untuk meningkatkan literasi anak. Yang kedua mungkin fasilitas buku, karena sebenarnya kita butuh satu buku untuk mencintai membaca. Kadang-kadang anak-anak ini nggak ketemu buku, karena setiap buku pasti ada pembacanya, ya kan? Buku ini kan ada levelnya. Mungkin dia masih level membaca awal, ya. Membaca awal itu kan lebih banyak gambarnya, hanya sedikit kata-katanya. Cuma dia nggak ketemu, dia dipaksa untuk yang dia temui hanya buku-buku yang
banyak kali kata-katanya nggak ada gambar, cuma satu gambar yang lain. Jadi nggak ketemu, jadi nggak cinta, nggak menemukan buku yang sesuai dengan dia sehingga Dengan usianya iya, ya. tidak sesuai dengan usianya sehingga gimana dia mau tumbuh rasa cinta untuk mencintai buku tersebut orang nggak sesuai dengan usia dia, dengan tahap membacanya. Jadi mungkin keterbatasan buku sesuai dengan level membacanya itu yang mungkin menjadi kendala saat ini sehingga sulit untuk menggerakkan literasi tadi, walaupun sekarang bisa disiasati sebenarnya dengan aplikasi digital, kan banyak-banyak aplikasi membaca seperti Let's Read, Litara ya kan, aplikasi membaca yang ada di handphone gitu aplikasi. Menarik sekali Ziva untuk kita bahasakan hal ini. Jadi kalau memang kita berbicara tentang literasi ini, banyak hal yang harus kita pahami dan sangat menarik. Kayaknya 1 jam nggak cukup, Zril. Nggak cukup kalau kita bahas tentang literasi. Hanya saja memang kita harus sama-sama sadar. Kesadaran itu yang harus kita pahami, bahwa yang membutuhkan literasi itu bukan hanya kita nih orang-orang yang berpendidikan saja, tapi kesadaran literasi itu harus memang kita mulai dari sejak dini. Kesadaran literasi. Ketika mereka sudah sadar, mereka terbiasa, maka kita akan bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa ya Azril. Otomatis kita bisa lancar berbicara. Karena apa? Karena kita biasa membaca. Jadi banyak kosakata yang kita kuasai. Nah, anak-anak yang agak ragu untuk dia berbicara di depan umum karena memang dia jarang baca. Jadi itulah PR kita bersama sih, saya rasa supaya bisa meningkatkan program literasi. Karena literasi itu sendiri apa sih? Kecakapan, kemampuan baca, tulis, digital, kebudayaan, sains, ada 6. Tadi pas Kak Rin bilang kecakapan, Kak Rin nengok aku menyadari kalau aku mencakap pemirsa. Ya kan? Makanya saya ketika bilang kecakapan, saya ingatnya Azril, nggak mungkin kecantikan. Ini kan kalau ini kecantikan. Benar sekali Ziva. Dan tanpa terasa juga kita sudah berada di penghujung segmen. Saya kembali ke Kak Ririn ini. Would you like to give your information for the teachers especially? Bagaimana cara mereka untuk bisa memberikan pemahaman literasi yang mudah, tepat dan juga proporsional? Silakan Kak. Untuk para keluarga, saya ke keluarga. Kalau guru mungkin nggak taati penggiat pendidikan. Bapak Ibu di rumah, ingatlah bahwa kita tidak akan bisa mengenal sesuatu tanpa membaca. Jadi kalau kau ingin mengenal dunia, membacalah. Tapi kalau kau ingin dikenal dunia, menulislah. Itu adalah 2 keterkaitan yang sangat harus kita kuasai, membaca dan menulis. Karena itu literasi dasar namanya, literasi baca tulis. Jangan lupa tetap semangat untuk menggiatkan literasi dimanapun kita berada. Karena itu akan membuktikan siapakah dirimu yang sebenarnya. Terima kasih Kak Ririn, dan selanjutnya kita beralih kepada Bu Tati. Seperti apa untuk meningkatkan literasi di dunia pendidikan? Silakan Bu. Baik, jadi kalau secara jadi literasi itu menurut Perdirjen 0340/2002 adalah kemampuan mengidentifikasi, menggunakan, memahami, merefleksikan teks baik secara digital, visual, audio untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah dan mempersiapkan diri untuk terjun lebih produktif ke masyarakat. Jadi literasi itu luas ya. Jadi kalau anaknya sudah kecakapan literasi yang luar biasa, tentu dia akan bisa menyelesaikan masalah lebih bijak dan dia dapat berkontribusi kepada masyarakat untuk terjun. Jadi menaikkan martabat dirinya sendiri gitu. Jadi luar biasa, kita harus bahu-membahu antara sekolah, keluarga, masyarakat, bagaimana untuk bekerja sama meningkatkan literasi yang tentunya menjadikan anak kita jadi pembelajar sepanjang. Tentunya menggandeng para ahlinya seperti Kak Ririn ini sebagai penggiat literasi ya. Oke. Saya baru loh Azril. Seperti Kak Ririn ini harus diberdayakan dan diperbanyak agar bisa mencerdaskan Indonesia, khususnya terima bagi kasih Azril, ya kita. Allah. Bisa nanti di TF ini kalau udah puji ya. Jangan lupa ya di akhir acara pasti ya.
Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita dan tentunya sangat menginspirasi dan mengedukasi Benar kita dan sekali. tentunya memberikan semangat untuk kita tetap menggiatkan literasi dan juga menumbuhkan rasa cinta kita untuk menumbuhkan generasi-generasi emas 2045 sesuai dengan harapan visi misi Amin, Indonesia Allahumma. nantinya Amin, pastinya. Dan pemirsa sudah 1 jam kita bersama Ya. dengan pemirsa di rumah nih di Markombur. Akhirnya saya Ziva Zahnis dan rekan saya. Muhammad Azrul Nasution, dan sebelum kami berpisah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber yang sangat hebat. Ada Kak Ririn selaku pegiat dan juga Ibu Tati selaku pengamat pendidikan. Kita pastikan akan bertemu dengan Anda di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terimalah persembahan akhir kami.